Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan cerita-cerita seram atau horor. Dan kita mulai dengan sesuatu yang unik ya. Judulnya adalah Tokek Besar. Kisah ini berawal ketika seorang pria membeli sebuah rumah dan pindah ke rumah barunya di kota New York. Pada malam pertama di rumah barunya, ia berbaring di tempat tidur sambil membaca sebuah buku. Ketika sedang asyik membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Ketika ia menyalakan lampu dapurnya, ia melihat ratusan kecoa berlarian di bawah kulkas dan lemari di dapurnya. Dia menyadari bahwa rumah barunya itu benar-benar penuh dengan kecoa. Di hari berikutnya, dia bertanya pada salah satu rekan kerjanya untuk memberikan suatu solusi tentang masalah kecoa di rumahnya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ia juga punya masalah yang sama dengannya. Dan rekannya berkata bahwa ia harus memelihara seekor tokek sebagai hewan pemangsa kecoa. Setelah ia mendengar perkataan dari rekannya, malam itu setelah pulang dari tempat kerja, ia langsung pergi ke sebuah pet shop dan membeli seekor tokek sebagai hewan peliharaan di rumahnya. Ia memilih seekor tokek berwarna hijau yang memiliki sepasang mata besar dan berwarna kuning mengkilat. Setelah sampai di rumah, ia melepaskan dan membiarkan tokek itu di dapurnya dan siap untuk melahap ratusan kecoa. Di malam berikutnya setelah pulang kerja, ia bergegas menuju dapur dan melihat tokeknya sedang berada di dinding di atas kulkas. Matanya yang tajam dan sinis melihat pria itu. Beberapa menit kemudian, tokek itu turun dari dinding dan berjalan perlahan masuk ke belakang kulkas. Si pria ini terus melihat dan mengawasi tokeknya yang lenyap di belakang kulkas itu. Tiba-tiba terdengar suaranya dan diikuti dengan suara lahapan. Pria itu membungkukkan badannya ke bawah kulkas dan pandangannya yang menangkap sebuah objek. Ia melihat tokek itu melahap 2 ekor kecoa sekaligus dan masuk ke dalam mulutnya yang lebar. Keesokan harinya, pria itu melihat kecoa di dapurnya lebih sedikit dan berkurang dari hari sebelumnya. Tokek itu melakukan tugasnya dengan baik. Sesekali ia mendengar suara lahapan, menandakan tokeknya sedang melahap mangsanya. Suatu hari setelah ia pulang bekerja, ketika ia membuat hidangan makan malam untuk dirinya, ia melihat tokeknya itu merayap dengan cepat menuju seekor kecoa di bawah kulkas dan melahap kecoa itu dengan cepat masuk ke dalam mulutnya. Saat itulah pria ini mulai menyadari bahwa tokek yang ia pelihara itu semakin lama semakin bertumbuh besar. Hari berikutnya ia tidak melihat tokeknya di dapur. Kemanakah ia pergi? Terkadang ia melihat sekilas tokeknya keluar dari sudut kulkas. Tapi mengapa tokek itu akhir-akhir ini jadi jarang terlihat olehnya? Anehnya, setiap kali tokek itu terlihat, tokek itu menjadi lebih besar. Bahkan tokek itu menyerupai ukuran seekor iguana yang besar. Malam itu ketika dia sedang berbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara-suara aneh di dalam kamarnya. Suara itu seperti menggeram-geram dan mendesis aneh. Kemudian terdengar suara tokek yang keras dan diiringi dengan suara lahapan. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja dan absen untuk hari itu. Tetapi rekan kerjanya tidak berpikir apa-apa dan tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya berasumsi rekannya tidak masuk kerja karena kurang enak badan atau sakit. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja lagi sampai di hari berikutnya lagi. Pihak perusahaan pun mulai cemas dengan pria itu. Kenapa sampai 2 minggu pria ini tidak juga masuk kerja tanpa memberikan keterangan apapun ke pihak perusahaan?
Salah satu rekannya menjadi sangat khawatir dan menelpon pihak kepolisian daerah setempat untuk memeriksa rumah pria itu. Ketika pihak polisi sampai di rumah pria itu, salah satu dari polisi itu pun mulai mengetuk pintu rumah pria itu, dan mereka tidak mendapatkan jawaban apapun dari dalam rumah. Pihak kepolisian pun mulai curiga dan mereka mendobrak paksa pintunya dan masuk ke dalam rumah itu. Ketika polisi memasuki rumah pria itu, keadaan rumahnya sangat sepi dan sepertinya rumah itu tidak berpenghuni. Ruangannya penuh debu dan berbau aneh seperti bau amis. Entah dari mana asal bau amis itu. Para polisi memeriksa ruangan demi ruangan dan mereka tidak menemukan pria itu. Ketika para polisi hendak memeriksa sebuah kamar tidur di sudut dekat dapur, saat mereka membuka kamar itu dalam keadaan gelap dan berbau busuk. Salah satu polisi kemudian menyalakan lampu kamar. Saat lampu kamar menyala, mereka melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Ada seekor tokek berukuran sangat besar sedang berbaring di tempat tidur dengan berlumuran darah di mulut dan ekornya. Perutnya sangat besar dan sepertinya sedang memakan sesuatu. Binatang besar itu menggeram dan mendesis parau. Matanya yang tajam menatap para polisi itu. Ketika para polisi melihat lebih dekat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sesosok tubuh yang sudah hancur tanpa kaki dan tangan. Dan ketika polisi itu mendekat, binatang itu memuntahkan sesuatu yang berlendir. Dan itu seperti tangan manusia. Oke, setelah cerita datang dari kota besar, kita akan kembali ke lokal lagi ya. Ini sebenarnya cerita yang udah sering didengar ya, tapi saya pikir bolehlah diceritakan di RHI. Judulnya adalah Mendaki Bersama Mayat Yang Hilang. Ini merupakan kisah nyata yang saya alami ketika ikut menjadi anggota pecinta alam di Madiun. Sekitar bulan Agustus tahun lalu, saya bersama dengan beberapa teman berencana untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru. Kebetulan saat itu saya yang ditugaskan menjadi pimpinan rombongan yang terdiri dari 5 orang, ditambah seekor anjing untuk berjaga-jaga. Di antara kelima orang itu, hanya saya satu-satunya wanita yang ikut dalam ekspedisi itu. Sebelum memulai pendakian, di kaki Gunung Semeru kami sempat bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian lengkap ala seorang pendaki. Rupanya wanita itu mengaku bernama Santi dan dia berniat untuk melakukan pendakian seorang diri. Merasa sama-sama hendak mendaki, akhirnya saya menawarkan pada Santi untuk bergabung dengan rombongan saya. Pada awalnya, beberapa anggota sempat keberatan menerima gadis yang masih belia itu untuk bergabung. Namun setelah saya memberikan pengertian sambil memaksa, akhirnya rekan-rekan saya dapat menerima kehadiran gadis tersebut dalam kelompok kami. Selama perjalanan terlihat kalau Santi termasuk wanita yang suka bergaul. Tak heran dalam waktu yang relatif singkat kami sudah dapat saling bercanda. Sehingga perjalanan yang seharusnya terasa berat itu menjadi kami rasakan ringan. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Karena jalan yang kami lewati mulai diselimuti dengan kabut. Akhirnya kami sepakat untuk istirahat dan meneruskan perjalanan itu pada esok hari. Malam itu kami mendirikan beberapa tenda untuk tempat istirahat. Karena Santi wanita, saya memerintahkan agar ia tidur bersama saya di dalam satu tenda. Sesuai kebiasaan, kami menugaskan salah seorang dari kelompok kami untuk berjaga-jaga dari serangan binatang buas. Kebetulan saat itu yang mendapat tugas untuk menjaga adalah rekan saya yang bernama Robi dengan ditemani oleh seekor anjing. Saat kami sedang terlelap oleh dinginnya malam, Robi memanfaatkannya untuk melakukan sholat malam hari. Setelah selesai melaksanakan sholat, sekilas Robi melihat bayangan Santi saat keluar dari tenda saya. Merasa curiga, diam-diam Robi yang ditemani oleh seekor anjing berusaha membuntuti kemana Santi pergi. Rasa penasaran yang besar disertai perasaan khawatir akan keselamatan gadis itu membuat Robi terus mengikuti jejak Santi yang mulai ditutupi dengan kegelapan malam. Ketika tiba di suatu tempat, tiba-tiba bayangan Santi menghilang seketika
disertai dengan kelakuan anjing kami yang mulai gelisah dan melolong terus-menerus. Merasa panik kehilangan Santi, Robby memutuskan membangunkan kami semua untuk sesegera mungkin melakukan pencarian. Tapi setelah sekian lama mencari, hasilnya tetap saja sia-sia. Apalagi kondisi cuaca makin bertambah dingin dan gelap. Karena kondisi alam sudah tak memungkinkan, akhirnya kami menunda pencarian dan akan melanjutkan esok hari. Keesokan harinya kami kembali meneruskan pencarian. Dalam pencarian tersebut saya membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari Robby dan Nano, sedangkan kelompok kedua terdiri dari saya sendiri, Heri, dan Agus. Selanjutnya kami mulai melakukan penyisiran secara terpisah di tempat gadis itu menghilang. Setelah sekian lama melakukan pencarian, akhirnya kelompok yang saya pimpin sampai pada bibir jurang Gunung Semeru. Di dasar jurang itu, saya dengan beberapa rekan melihat ada sebuah tas ransel yang tergeletak. Ketika dengan sama kami memperhatikan warna dan jenis tas ransel tersebut, sepertinya ransel itu sama seperti yang dipakai oleh Santi. Rasa penasaran yang besar membuat kami memutuskan untuk menuruni jurang tersebut. Ketika sampai di dasar jurang, tak jauh dari ransel itu, kami menemukan sesosok mayat wanita yang sudah bau dan membusuk. Untuk mengetahui lebih jelas siapa gerangan mayat itu, akhirnya kami memutuskan untuk membawanya turun ke kaki Gunung Semeru dan melaporkan kejadian ini pada tim SAR yang ada di sana. Setelah sampai di bawah, para penjaga gunung itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap mayat Santi. Setelah mendapatkan keterangan dari tim SAR, kami benar-benar kaget. Karena mayat yang kami temukan sudah sebulan lebih dicari-cari oleh mereka. Mendengar keterangan dari para penjaga gunung itu, saya langsung terduduk lemas. Ternyata Santi yang selama pendakiannya bergabung dengan kami adalah jenazah yang sedang dicari-cari. Oke, itu dulu cerita horor kita untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.